Halo guys, balik lagi dengan gua Yedija. Sekarang temenin gua ngedit yuk, karena sambil gua ngedit gua mau ngoceh-ngoceh tentang satu hal, yaitu tentang industri fotografi yang sedang tidak baik-baik saja. Kenapa gua bisa bilang nggak baik-baik aja? Simple. Karena mungkin kalau kalian seorang fotografer dan kalian mengikuti apa yang ada di thread perdebatannya gitu. Ada tentang copyright lah, ada tentang lalu ada foto padel yang murah, lalu ada content creator yang cari jasa videographer tapi dibikin drama gitu jadi kayak barter value dan ya dengan segala perdrama-dramaan itu gue mau bilang kalau industri fotografi itu sebenarnya sedang nggak baik-baik aja dan video ini gue mau kasih tunjuk atau gue mau kasih lihat tujuannya itu mungkin bukan untuk fotografer, tapi kalau kalian fotografer kalian juga boleh lanjutin. Tapi gue mau kasih pesan melalui video ini buat industri-industri lain di luar sana. Dan semoga dengan monolog gue ini, gue bisa ngebuka mata para fotografer dan tentang realita-realita yang ada di dunia fotografi. Nah, gue mau kasih gambaran umum dulu sebelumnya buat yang sekarang ini, yaitu kalau sekarang itu banyak banget fotografer yang kehilangan job. Kehilangan job ini ada banyak macam ya. Tentunya ada yang kehilangan job karena kantornya itu udah nggak butuh fotografer. Jadi biasanya nih kalau menurut pengalaman gue dan pengamatan gue, fotografer itu atau job fotografi itu biasanya digabung dengan video, digabung dengan kalau nggak divisi yang desain, ya divisi content creator gitu. Makanya fotografi itu bisa dibilang ya, itu adalah hanya bagian kecil dari sebuah industri kreatif, benar-benar industri kecil banget gitu menurut gua. Karena gini deh, coba misalkan agency itu industri besar tuh karena dia mengerjakan brand yang besar atau kecil dan biasanya kebutuhan brand itu kan macam-macam tuh. Ada marketing promotion, ada video promotion, ada fotografi, ada sosial media manajemen dan sebagainya gitu. Nah, fotografi itu tuh hanya bagian kecil dari industri kreatif itu dan itu nggak bisa dipungkiri guys. Serius itu nggak bisa dipungkiri karena ya memang itulah yang terjadi gitu. Misalkan gue itu punya kenalan anak agency gitu, beberapa lah. Dan biasanya gue kalau kerjaan yang komersil itu tuh gue dapat kerjaan dari si orang-orang agency ini nih. Nah, tapi nggak bisa dipungkirin mungkin lah dari 10 pekerjaan mereka atau 10 job yang mereka dapetin dari klien yang butuh fotografi itu nggak semua gitu loh. Dan kalau butuh fotografi pun biasanya spesifik nih. Jadi misalkan nih kliennya cuma butuh foto buat sosial media gitu. Nah, buat dia butuh foto untuk sosial media itu tuh dia nggak butuh fotografer atau dia nggak butuh nge-hire gue dan mungkin gue bisa gitu marah-marah kalau lu kok nggak pakai gue lagi sih gitu. Gue bisa marah-marah gitu, tapi gue juga ada di posisi yang mengerti agensi tersebut gitu. Banyaklah faktornya, bisa faktor budget, bisa jadi karena faktor kita sebagai fotografer itu memang udah nggak terlalu dibutuhkan gitu di industrinya atau kayak sebagian kecil aja. Jadi ya udah karena ini cuman butuh foto buat sosial media, gua nggak butuh nih bayar orang yang pakai kamera full frame, pakai lighting apa tuh brown color dan sebagainya. Mereka nggak butuh gitu. Mereka cuman butuh orang yang bisa pegang HP atau at least orang yang punya handphone yang bagus gitu, iPhone let's say gitu, buat minta tolong dong bikinin konten seperti itu. Dan hal itu tuh terjadi di semua relasi-relasi bisnis gua gitu bisa dibilang. Dulu gua ngerjain sebuah brand gitu yang tadinya dia reguler untuk bikin video. Jadi kayak bikin video kecantikan gitu. Jadi setiap
gua photoshoot, itu dia selalu bikin video melalui gua juga gitu. Tapi karena untuk penghematan mungkin dan lain sebagainya, dan mungkin ada yang bisa dialokasikan lebih penting dibanding bayar gua sebagai videographer gitu, dia akhirnya beli handphone sendiri dan dia suruh karyawannya untuk ngevideoin setiap kali ada photo session gitu. Jadi gua foto, dia yang videoin gitu. Gua nggak menyalahkan karena ya itu adalah keputusan bisnis masing-masing usaha gitu. Gua pun mungkin kalau berbisnis, mungkin gue juga akan melakukan penghematan-penghematan macam itu gitu. Coba deh, kalian yang sering marah-marah nih di sosial media gitu. Coba kalian bayangkan nih, misalkan kalian ngelola ada satu account Instagram gitu. Terus ini kalian sebagai fotografer dan videografer mau mengikutin ego, jadi kalian yang di-hire gitu. Coba bayangin kalau misalkan satu account aja, itu berarti dia butuh fotografer, lalu butuh videografer, itu udah 2. Lalu butuh copywriter, 3. Lalu butuh content manager sendiri, 4. Terus kalau videografer nggak mau ngerangkap jadi video editor, berarti dia harus hire lagi editor foto dan video, kita gabung deh, let's say 5. Nah, itu untuk mengelola satu account aja gitu. Belum account manager atau strategisnya gitu, bisa 6, bisa 7 ya. Ya coba kalian pikir dulu gitu, kalau misalkan dari sisi bisnis, misalkan kalian yang punya bisnis deh gitu. Dan kalian harus ngebayar mengelola satu account itu ada 5 sampai 6 orang, itu gajinya udah berapa? Itu kalau satu account. Gimana kalau brand gitu? Satu brand gede itu punya banyak sosial media, dan kalau itu dikali seperti yang kalian mau, seperti ego fotografer dan videografer, itu berapa biaya yang harus dikeluarin gitu kan. Kalau kita pikir lebih jernih dari sisi pandang klien atau pemberi kerja, itu kan nggak masuk akal gitu. Makanya biasanya nih, karena hal itu dan banyak banget yang dikerjain, dan itu tadi gue bilang baru satu sosial media aja loh, misalkan baru Instagram. Ada juga yang harus ngelola YouTube-nya, TikTok-nya, Facebook-nya, lalu Google AdSense-nya, oh banyak banget pokoknya yang harus dikelola gitu. Jadi karena semuanya itu, klien itu jadi pilih yang lebih murah, bukan memilih kualitas lagi, dan itu sangat-sangat dimaklumi dan gue sangat memaklumi hal itu gitu. Lalu yang lagi rame lagi nih, brand atau agency yang makin kesini nih kita lihat tuh kayak makin sering minta barter gitu. Entah barter value, collab, atau apapun itu. Jujur gue nggak punya datanya. Kayak misalkan dulu tahun sekian itu berapa yang minta barter atau dan sebagainya gitu. Mungkin mereka itu minta barter karena ya mereka sendiri juga nggak punya duit gitu loh buat ngebayar seorang jasa fotografer dan videografer. Makanya kan dia minta barter atau harga kita yang ditekan gitu. Dan sialnya lagi, harga kita itu karena saking ditekannya, banyak juga yang ngasih murah atau bahkan ngasih gratisan. Jadi gini loh, kayak kita sendiri itu yang marah-marah, kenapa harga kita itu rendah, kenapa klien nggak menghargai kita gitu. Tapi kalau kita lihat bigger picture-nya, kita sebagai fotografer dan videografer, ya kita sendiri yang memanjakan klien-klien tersebut untuk tidak membayar jasa kita gitu. Kita yang ngegratisin, atau ya udah mereka barter kita okein, bahkan kita yang bayar kadang kita okein gitu. Misalkan ini menurut gua tuh sebenarnya tuh hal yang nggak normal gitu. Let's say influencer deh. Influencer, oke, mereka punya value mereka punya value yaitu follower mereka gitu. Gua paham dapetin follower itu susah gitu. Tapi kita sebagai fotografer dan videografer itu tuh kita sendiri menganggap kita nggak punya harga diri, sehingga jasa kita itu bisa dibarterkan dengan value mereka itu gitu. Dan itu tuh agak nggak masuk akal sebenarnya ya kalau kita lihat bigger picture-nya gitu. Kenapa? Kenapa gitu? Dan kita lihat deh, kayak influencer gitu. Gini deh, kalau dia makan aja kan dia nggak nawar gitu. Dengan harga yang tertera di list menunya itu, satu makanan steak
400-500 ribu, ya udah dia akan bayar dengan seharga itu. Dan itu kan nggak masuk akal. Kenapa makanan yang seperti itu tidak ditawar, dan sedangkan jasa kita yang ya kan sebenarnya sama, kita juga mengeluarkan jasa gitu, ditawar gitu. Misalkan dia nyewa lapangan padel gitu, atau dia nyewa raket gitu kan, mereka membayar sesuai yang tertera di price list dan mereka nggak nawar gitu. Dan ya itu sebenarnya semua bukan karena mereka yang salah menurut gua, atau yang perdebatan terakhir itu yang ada influencer yang dia minta kita barter value. Jujur gua ada kecewanya dengan dia, karena ya mungkin barter value-nya itu nggak setara gitu, dan banyak sekali yang mengkonfirmasi. Tapi gue sebenarnya lebih kecewa dari jawaban-jawaban para fotografer dan videografer yang menjawab dia atau meramaikan di sosial media gitu, bahkan sampai rame di X, di platform lain, mungkin TikTok, gua nggak tahu gitu, bahkan rame gitu. Dan itu miris banget, terutama gua ngelihat dari sisi foto videografernya gitu. Kayak semurah itukah kita bahkan sampai di barter pun mau gitu loh. Tapi seperti gue bilang tadi, gue juga memahami gitu kan. Di satu sisi, ini nih, gue sering bilang kalau kita sebagai atau kita sebagai kawanan lah atau fotografer keseluruhan itu tuh sudah oversupply. Ini deh, gue mau kasih contoh. Misalkan kayak let's say 25 tahun lalu gitu. Kita yang simple aja deh, pas foto gitu. Nggak banyak orang yang bisa melakukan pas foto. Makanya, dan semua orang itu, padahal semua orang itu membutuhkan pas foto pada suatu saat, dan yang bisa bikin pas foto itu cuman fotografer yang punya studio gitu. Tapi keadaannya kan beda. Sekarang pas foto, apa sih yang dicari? Bukan fotonya lagi, tapi cetakannya, dan itu hanya sebagai mandatory gitu, let's say. Atau yang gue udah sempat bahas di beberapa video belakangan ini juga tentang foto wedding gitu. Foto wedding kenapa harganya murah? Kalau hipotesa gue, atau makin murah makin sekarang ini, hipotesa gue adalah sama seperti oversupply itu. Kalau kita lihat di dalam satu pekerjaan wedding sendiri, itu kan kalau dulu kita fotografer, videografer hanya kerja sendiri. Sedangkan sekarang yang megang handphone aja itu udah banyak gitu. Sehingga value sebuah foto itu menurun, dan itu gue udah bahas banyak banget, gue bahas secara dalam di video-video sebelumnya gitu. Dan ya karena inflasi visual itulah yang ngebikin harga foto video itu makin turun lagi gitu. Terus ditambah ini nih, tadi kan gue bilang kalau ada kamera HP, lalu kamera SLR mirrorless itu sekarang udah murah gitu. Ditambah dengan aplikasi editing yang makin gampang. Kemarin gue juga sempet cerita-cerita nih sama temen gue, dia seorang fotografer portrait, lumayan terkenal, karya-karyanya itu banyak dibeli oleh orang-orang lain gitu. Gue ngobrol ke dia, jadi gue menanyakan workflow-nya gitu loh. Biasanya dia kalau motret gimana gitu. Kalau gue sendiri kan mungkin gue bisa dibilang masih old style lah gitu. Gue masih setelah motret, gue masukin ke Lightroom, dan setelah di Lightroom gue edit lagi di Photoshop buat bikin perfect gitu. Sedangkan dia itu udah berada di workflow yang berbeda. Kalau dia, bedanya dia masih pakai Lightroom, tapi dia udah nggak pakai Photoshop, dan yang dia pakai adalah Meitu. Gue nggak menyalahkan Meitu karena ya itu adalah aplikasi yang bagus gitu. Gue juga pernah coba, dan hasil-hasil dari temen gue ya terbukti kejual kok gitu. Bahkan dia sendiri itu nggak motret pakai full frame kalau kalian tahu. Secara gear jelas gue lebih bagus gear dibanding dia gitu. Software gue lebih sophisticated dibanding dia. Tapi masalah ngejual foto, gue bisa bilang kalau dia lebih menang dibanding gue gitu. Foto dia lebih ngejual dibanding gue. Meskipun secara teknis gue yakin foto gue lebih bagus gitu. Ya balik-balik lagi masalah marketing, branding, dan sebagainya gitu kan. Lalu setelah smartphone, lalu filter-filter gitu, ada juga yang namanya AI dan generative image. Nah, kemarin itu gue udah ngobrol panjang lebar sama
teman gue praktisi AI namanya Pitra. Mungkin gue sertain videonya di sini. Di situ gue ngobrol banyak tentang AI dan fotografi dengan dia. Tapi secara garis besar, gue mau kasih tahu ke kalian kalau disrupsi yang dihasilkan oleh AI dan lebih tepatnya oleh generative image itu tuh sangat mendisrupsi kita saat ini sebagai fotografer dan videografer. Dan mungkin gue nggak akan panjang lebar, tapi intinya gini deh. Yang akan mati terlebih dahulu itu adalah fotografer dan videografer komersial. Gue yakin banget. Loh, kok bisa gitu? Kenapa justru yang komersial? Karena ya kita tahu lah kalau bisnis itu kan selalu hitungannya adalah untung dan rugi. Semua bisnis bisa dibilang gitu. Mau itu UMKM, mau itu bisnis besar BUMN misalkan, atau swasta, real estate, apapun itulah. Semua bisnis itu pasti hitungannya untung dan rugi. Nah, untuk mencapai untung dan rugi yang setara yang mereka inginkan, ya pasti mereka nekan harga gitu. Dan kalau pembuatan gambar, gue nggak bisa bilang foto ya, yang dibikin AI itu menurut gue adalah gambar. Menggunakan AI itu lebih murah, ya udah mereka pasti akan lebih memilih opsi yang lebih murah itu. Dan sekali lagi kita nggak bisa marah guys, itu adalah opsi yang sangat manusiawi gitu. Ya bayangin aja kalau kita sebagai business ownernya pasti kita juga mau keuntungan yang sebesar-besarnya kan. Gitu loh guys. Justru fotografer yang hobi itu tuh akan lebih sustain. Kenapa gitu? Karena yang pertama pasti mereka nggak berorientasi kepada untung dan rugi gitu. Lalu yang kedua, yang nggak terdisrupsi atau yang masih lama terdisrupsi itu udah pasti fotografer yang lebih bersifat personal. Apa itu? Yaitu seperti foto family, foto liputan, foto wedding, foto jurnalistik itu agak susah buat terdisrupsi oleh AI sepenuhnya. Tapi pasti akan terdisrupsi juga kok. Meskipun belum tentu dalam pengambilan gambarnya, bisa aja dalam editingnya, bisa aja dalam distribusi foto tersebut gitu. Ada banyak yang bisa mendisrupsi kita sebagai fotografer dan videografer. Lalu terlebih lagi stok foto nih, stok foto dan stok video. Kalau dulu kan stok foto, stok video itu pasti kita beli dari Shutterstock atau Adobe Stock gitu. Yang kita beli itu udah pasti foto yang ori kita jepret dari kamera gitu. Atau ilustrasi apapun itulah. Tapi pasti kita membeli foto tersebut gitu. Nah, sedangkan sekarang di era AI akan lebih murah lagi untuk mengenerate foto dibanding membeli foto gitu. Let's say kita bilang UMKM deh. Gue kemarin itu jalan-jalan ke pasar, udah banyak banget UMKM yang jualan makanan itu pakai foto buatan AI gitu. Kelihatan banget dan ya itu bukan selera gue, jelek buat gue gitu. Karena terlalu perfect apa dan sebagainya, tapi gue nggak mau masuk ke pembahasan ke sana. Tapi buat gue itu jelek, tapi ya hal itu terjadi gitu. Mereka mungkin bisa beli stok foto di online, tapi kan tetap harus ada harga yang dibayar dan nggak semua orang ngerti kalau foto itu bisa dibeli loh. Kita nggak bisa munafik dengan itu. Apalagi buat orang-orang yang lebih tua gitu kan mereka nggak ngerti. Nah, dengan adanya AI itu kan bisa dibikin semurah-murah mungkin, bahkan biayanya itu nol gitu. Kayak penggunaan ChatGPT yang free, yang biaya nol aja itu kan kita udah bisa bikin foto gitu loh misalkan. Itu baru ChatGPT dan masih banyak lagi program-program AI lainnya yang bisa membantu usaha UMKM buat mengenolkan biaya pembuatan visual itu gitu. Lalu faktor yang ketiga yaitu kompetisi yang nggak sehat itu sendiri di antara fotografer dan videografer. Ini yang gue dari tadi bilang, yaitu kita sendiri itu saling menjatuhkan dan kita itu saling sikut-sikutan gitu. Misalkan ada fotografer A, dia ngasih harga foto port gitu, misalkan 500.000 per jam. Terus karena ada fotografer B yang dia lebih butuh uang misalkan, sehingga dia berani nurunin harga, ya udah karena dia kasih 500, gue kasih 400 deh buat lo. Pasti klien mau-mau aja gitu. Bukan masalah kualitas, gue yakin kalau masalah kualitas, ya masalah kualitas itu kita bisa debatin lah gitu. Tapi fotografer B dengan kualitas yang mirip dengan fotografer A, harga lebih murah ya pasti yang dipilih yang fotografer B. Dan nanti ada yang lebih murah, ada yang lebih murah, dan seterusnya gitu. Dan kemarin lucunya ya, gue itu sempat ngebaca atau ngelihat orang bikin utas gitu tentang
dia ngebayar fotografer murah. Ya jelas lah ya, fotografer udah murah, tapi dia mengharapkan sesuatu yang lebih dari fotografer ya gitu. Dan menurut dia fotonya oke, dan fotonya itu dikirim semua sesuai perjanjian gitu. Tapi nih plot twistnya, di belakangnya ternyata fotografer ini fotografer yang kurang beretika guys. Jadi dia tuh kayak fotoin padel gitu, lalu dia fotonya banyak low angle, terus banyak angle-angle yang nggak senonoh yang dia publish atau mungkin dia jadikan bahan gibah ke teman-temannya gitu. Dan ya itu membuat si klien yang membayar murah ini itu marah gitu ya. Gue bisa bilang kayak ya lu salah sendiri, lu bayar murah, dan ya bayaran yang murah itu ya pasti berujung dengan seperti itu gitu. Ya oke deh, itu salah satu dari pengecualian aja. Mungkin banyak yang kayak gitu, tapi ya kita nggak bisa bohong. Kenyataannya banyak juga fotografer yang murah, tapi hasilnya bagus-bagus kok. Coba kalian yang pernah pakai jasa fotografer yang murah dan bagus, coba komen deh. Siapa gitu, coba kalian tag orangnya. Banyak, bisa dibilang gitu. Tapi gue mau bilang kalau ya kalau khusus buat kasus si Mbak ini yang barusan gue cerita, kadang-kadang fotografer yang murah itu gimana ya, etikanya juga mereka belum terlatih. Beda dengan fotografer yang udah berpengalaman gitu. Mungkin hasilnya sama aja dengan fotografer yang murah-murah itu, tapi at least kalau udah punya pengalaman itu tuh dia ngerti lah gimana cara treat klien, dan gimana etika memotret itu tuh dijunjung tinggi oleh mereka gitu. Terus standar industri fotografer itu juga nggak ada, dan menurut gua agak susah buat di standarkan gitu. Karena ya kita tahu sendiri lah kan, fotografer di Jakarta dan di Bandung dan di Madiun dan di pedalaman Maluku, pedalaman Papua, ya pasti harganya beda. Gua nggak bisa bilang menyetandarkan harga itu adalah solusi gitu. Tapi sebenarnya itu tuh kayak etika dagang aja nggak sih? Seperti misalkan mungkin nih gua agak keluar track dikit gitu. Tapi yang gua tahu nih, misalkan dulu gue kan sering belanja ke Mangga 2 gitu. Dan di Mangga 2 itu gue sering beli parts-parts atau barang-barang elektronik. Nah, di situ tuh ada distributor, ada seller. Dan mereka ini bersaing setidaknya sebelum masuknya toko online seperti ya kayak Tokopedia, Shopee, dan sebagainya gitu. Mereka ini bersaing dengan lebih sehat gitu. Dalam artian, para distributor ini nggak nakal buat ngejatuhin harga dari seller-sellernya gitu. Kan pasti distributor punya harga yang lebih murah dibanding seller gitu kan. Tapi yang mau gue tekanin sebenarnya itu adalah etika aja. Etika kita dalam berbisnis, etika dalam apa ya, dalam berfotografi itu tuh harus bener-bener kita pahami banget supaya kita itu nggak menjatuhkan teman kita yang lain gitu. Dan ini tuh disebabkan menurut gua salah satunya adalah edukasi publik yang kurang. Dan edukasi publik yang kurang ini nggak semata-mata kayak lu nggak sekolah gitu. Tapi ini sebenarnya balik lagi ke argumen gua tentang inflasi visual itu. Karena gini deh, gua sebagai fotografer, gue pegang kamera, gue ngerti setidaknya dari pengalaman gue, dari pembelajaran gue, apa yang gue baca di internet, dan dari apapun sumber yang gue dapat, gue ngerti etikanya untuk berfotografi gitu. Tapi dengan tadi itu, dengan adanya smartphone, yang smartphone itu kan dimiliki oleh semua orang gitu. Jadi tadinya yang motret itu mungkin cuma 10 juta orang, dengan adanya smartphone yang motret jadi 200-300 juta orang gitu. Dan ya kita nggak bisa harap juga orang yang pakai smartphone harus belajar fotografi, kan nggak bisa juga gitu. Meskipun ya akan lebih baik kalau mereka belajar fotografi dan mereka memahami etika-etika dalam fotografi gitu. Tapi kan ya gimana ya, menurut gua salah satu yang bisa kita lakuin kalau masalah edukasi ini ya seperti yang gua sampaikan di konten-konten gua, lalu konten dari teman-teman gua, itu banyak sekali yang mengedukasi tentang hal-hal ini nih sebenarnya, hal-hal yang kecil, bukan hal teknis, tapi memang benar-benar itu tuh penting banget buat dipahami oleh orang yang memegang kamera gitu. Lalu poin yang keempat nih, itu dampaknya buat para fotografer apa? Tentu banyak, banyak sekali teman-teman gua yang berpindah profesi, yang tadinya dari fotografer. Dulu gue punya teman fotografer, seangkatan gua itu mungkin bisa dibilang 5-6 orang gitu, tapi sekarang ini tersisa gue ini salah satu kayak apa ya, dari satu angkatan gue
mungkin yang bisa dibilang full time photographer itu kayak bisa dihitung jari, bahkan satu tangan aja gitu. Gue adalah salah satunya gitu. Dan teman-teman yang dulu seangkatan gue yang masih mungkin awal-awal kuliah itu mungkin dulu masih banyak yang jadi fotografer, tapi sekarang udah banyak yang berpindah kerjaan jadi sales, jadi desain grafis, jadi content creator, jadi jualan rumah, jualan asuransi, itu banyak banget gitu yang sekarang jualan kayak gitu. Tapi gue nggak bisa salahin juga karena ya tiap orang itu kan punya kondisi yang berbeda, dan ya kita real aja lah, fotografi itu nggak bisa kok bikin kita kaya, yakin banget susah buat bikin kita kaya gitu. Tapi ya fotografi bisa mengfulfill jiwa kita dalam berkesenian, bisa sebagai hobi yang bagus gitu, tempat healing itu bisa. Tapi kalau buat hidup bisa, sangat-sangat bisa fotografi itu jadi hidup gitu. Tapi kalau buat jadi kaya ya susah, menurut gua sih susah banget. Coba kalian kalau ada teman fotografer yang kaya banget atau bisa kaya dari fotografer, coba tulis deh di bawah. Gua mau tahu gitu, dan mungkin kalau memang ada, gua mungkin mau ngobrol-ngobrol podcast sama dia. Lalu banyak juga yang hilang motivasi dan burnout gitu karena kurangnya apresiasi. Dan ya ini kalau gua ngomong ditarik ke belakang panjang lagi karena ujung-ujungnya adalah dunia sosial media juga gitu, dan inflasi visual itu. Sekarang kita coba lu deh, dalam sehari itu ada berapa foto yang lu lihat, yang kalian lihat tuh ada berapa foto dalam sehari gitu? Ratusan, ribuan, gue yakin lah. Nggak mungkin nggak mungkin puluhan, pasti minimal banget itu ratusan foto yang kalian lihat setiap hari gitu. Dan yang kita kejar, kita nggak usah munafik deh, kita ngupload di sosial media yang kita kejar apa sih? Ya like kan. Tapi dengan banyaknya saingan kita, ya pasti yang nge-like itu kan kebagi gitu loh. Dan banyak yang burn out karena itu. Lalu yang poin yang terakhir nih, ini gue mau kasih saran, atau ya mungkin gue mau kasih masukan setahu gue atau yang gue paham aja lah gitu. Yang pertama yaitu kita para fotografer itu wajib mengedukasi pasar. Nah, gue ada cerita nih. Dulu gue itu pernah interview di salah satu e-commerce 10-12 tahun lalu lah gitu. Dan gue itu dikasih pertanyaan satu dari klien waktu dia nge-interview gue mau jadi karyawan dia. Yaitu kayak gini nih pertanyaannya. Kalau misalkan ada klien yang minta request A gitu, padahal request A ini nggak sesuai dengan apa yang dimau oleh klien, dan lu sebagai fotografer buat menghadapinya gimana gitu. Gua waktu itu menjawab, dan ini yang membuat gua waktu itu diterima oleh perusahaan tersebut gitu, yaitu edukasi market. Gua ya jujur itu pasti mengedepankan ego gua, tapi gua sadar karena gue yang punya ilmu, gue yang punya expertise, gue punya kepakaran di sana, sedangkan klien itu kan dia nggak ngerti. Nah, gue sebagai fotografer wajib buat mengedukasi pasar, kita wajib buat kasih tahu ke klien itu apa yang menjadi concern kita gitu. Misalkan lo mau seperti ini, oke gue bisa bikin, tapi harganya sekian-sekian ya. Lo kalau mau bikin seperti ini, gue nggak bisa pakai kamera ini, gue harus sewa kamera yang which is itu harganya sekian. Transparan aja gitu. Atau untuk bikin suatu konsep tertentu, gue nggak bisa kerja sendiri nih, gue perlu stylist seperti itu. Nah, itu tuh akan membuat pasar atau market itu tuh teredukasi gitu, dibanding kita, ya udah, client is king, gue mau ngikutin apa yang lu mau semua gitu. Seperti itu yang gue maksud dengan mengedukasi pasar, dan ini bukan edukasi formal gitu. Ibaratnya kita yang punya ilmu, kita yang punya kemampuan, wajib buat ngasih tahu mereka yang nggak punya ilmu dan kemampuan. Dan transparansi harga itu penting. Makanya tadi gue bilang aja, lu mau harga sekian, lu mau kualitas sekian, ya udah gue kasih harga sekian. Lu mau breakdown, oke gue breakdown. Gue punya profit sekian, gue harus sewa kamera sekian. Karena gue yang ngatur sendiri, berarti gue harus nge-up harga kamera itu jadi sekian. Ya udah bilang aja seperti itu. Lalu yang kedua yaitu kita sebagai fotografer itu harus berkolaborasi, bukan berkompetisi gitu. Jadi kita harus saling support antar fotografer. Gue lihat fotografer itu saling menjatuhkan, dan bahkan ada vendor yang dia itu nggak mau hire freelancer karena takut kerjanya diambil gitu.
Padahal seharusnya fotografer itu kan saling support ya. Misalkan gue punya job, oke jobnya nggak gede, misalkan cuman let's say 2 juta lah gitu. Gue bisa mengerjakan 2 juta itu sendiri, atau pilihan lain gue cuman mengambil 1 juta, tapi gue meng-hire 2 orang lainnya lagi seharga 500.000. Gue bekerja bertiga nih jadinya. Nah, itu kan kita juga sebagai fotografer harus saling support teman kita untuk mereka ini bisa dapat bagian dari kita loh gitu. Jadi kita bisa kasih harga klien lebih mahal karena kita butuh tim lebih dari 1 orang seperti itu. Itu trik aja gitu sebenarnya. Tapi nggak salah karena kita kerja sendiri dan kita kerja 3 orang pasti hasilnya lebih bagus dong. Dan kalau kita benar-benar lagi mau cari portofolio nggak ada salahnya gitu sebenarnya. Lalu kita sebagai fotografer itu harus kolaborasi lintas bidang menurut gua. Yaitu kita jangan eksklusif, jangan menggatekeeping fotografi ini sendiri, tapi kita harus lintas bidang yaitu antara makeup artist, stylist, dan brand lokal juga menurut gua. Gue punya temen yang dia itu bikin kolaborasi-kolaborasi gitu, tapi terkontrol. Itu menurut gue adalah salah satu yang bagus gitu. Gue pernah bikin kontennya juga di YouTube gue, mungkin kalian bisa lihat di sini. Itu kolaborasi gue dengan Bliss Management gitu. Nah itu menurut gue adalah salah satu trik yang bagus karena dengan adanya kolaborasi, balik ke yang tadi lagi nih. Gue bisa foto lo bagus, gue bisa foto lo cantik, gue bisa foto lo cakep, gue bisa foto perusahaan lo dengan kualitas yang bagus banget. Tapi karena gue sendiri ya gue punya keterbatasan gitu. Waktu gue 24 jam. Gue nggak sempet buat setting lighting yang membutuhkan misalkan lighting yang butuh rigging gitu. Atau gue nggak bisa make upin orang. Atau gue nggak bisa nyetir sendiri gitu. Sehingga gue kecapean gitu. Gue bisa bikin bagus tapi akan lebih bagus lagi kalau itu disupport oleh ada yang namanya makeup artist, ada yang namanya stylist, ada mungkin kolaborasi brand gitu. Nah, gue ada cerita juga nih tentang ini guys. Jadi, gue ngerti ada salah satu vendor yang dia ngejual foto portrait. Foto portrait khusus Sweet Seventeen gitu. Ya kalian tau lah foto Sweet Seventeen itu kan ya kayak gitu aja, kayak foto-foto beauty gitu. Sebenarnya simple. Dan di saat semua orang menjual harga foto beauty, ini gue kasih contoh harga di Jakarta ya. Itu mungkin range-nya apa, foto beauty mungkin paling murah 1 juta lah. Ada yang 2 juta, 3 juta, 4 juta gitu. Tapi dia ini bisa menjual harga foto beauty dengan harga, gue dapat bocoran dari temen gue, yaitu 20 juta gitu kan. Nggak masuk akal gitu loh. Kenapa? Karena setelah gue analisa, dia itu berkolaborasi dengan makeup artist dan dengan stylist. Jadi stylist itu bikin set, bikin konsep, dan dia itu yang meeting-meeting sama klien buat tentuin, oh mungkin kalau bentuk badan lu seperti ini, lu cocoknya pakai dress seperti ini deh. Atau kayaknya ketertarikan lu, gue harus bikin set foto yang seperti ini deh, seperti itu. Itu adalah peran stylistnya. Dan membuat foto yang tadinya cuma bisa bikin foto bagus, itu jadi foto yang lebih outstanding lagi, yang beda dari yang lain. Karena dia dibantu oleh stylist dan makeup artist yang hebat juga gitu. Stylistnya dia yang ngeset studionya, dia yang bikin konseptornya, yang bikin kliennya nyaman apa dan sebagainya, itu dibantu gitu. Makanya harga dia bisa up dari yang tadinya mungkin kalau foto doang 4 juta, dia bisa kasih harga 20 juta karena dia berkolaborasi dengan lintas bidang tersebut gitu. Lalu cara yang ketiga solusinya yaitu kita sebagai fotografer itu harus bisa adaptasi teknologi guys. Kita nggak bisa menyangkal dan kita nggak bisa ngelawan teknologi yang berkembang itu gitu. Bahkan ketika kita mempelajari teknologi dan kita sudah paham teknologi tersebut gitu, gue yakin kok dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan pasti keluar teknologi baru yang lebih gampang gitu. Gue kasih contoh gue sendiri deh. Gue itu dulu bisa dibilang atau gue yakin banget gue itu jago pakai Photoshop. Gue yakin gitu. Dan gue jago pakai satu alat namanya pen tool. Jadi dulu gue itu bekerja di salah satu agency dan salah satu job desk gue adalah cropping dari foto-fotonya klien gitu untuk portrait, untuk fashion, lalu untuk buku tahunan gitu. Gue cropping untuk digital imaging.
gue bisa menggunakan pen tool itu dengan canggih, cepet lah gitu. Bahkan dengan mouse, dengan apapun itu bisa. Tapi secanggih-canggihnya gue dalam menggunakan pen tool itu akan kalah dengan teknologi AI yang auto select gitu. Sekarang di Photoshop kalau kita mau select kita nggak perlu pakai pen tool lagi. Kita tinggal klik satu tombol, dia pakai AI menganalisa foto itu dan kita bisa cropping gitu. Bahkan nggak usah pakai Photoshop deh. Photoshop itu berbayar gue bilang. Handphone deh, coba kalian yang pakai iPhone, kalau Android gue nggak tahu, tapi kalau pakai iPhone itu coba kalian foto diri kalian sendiri atau kalian foto suatu benda lalu kalian tekan itu agak lama, dia langsung nge-crop sendiri dan dia langsung bisa ngejadiin foto itu jadi stiker gitu. Atau kalau kita drag ke notes gitu ya udah itu jadi foto PNG gitu. Dan itu kan jadi gampang banget. Skill gua yang tadinya gua bisa cropping itu udah bener-bener nggak berguna sama sekali gitu di dunia AI macam ini gitu. Terus lagi gue kemarin dengar cerita dari dosen gue. Dosen gue itu atau gue sendiri dulu juga diajar oleh dosen gue, dia mengajari tentang fotografi. Dia ngajarin Photoshop, dia ngajarin InDesign apa dan sebagainya gitu. Gue cukup master program-program tersebut gitu. Bahkan kayak Photoshop, InDesign itu gue udah belajar sejak gue SMP, which is itu berapa 15 20 tahun lalu mungkin gue udah belajar Photoshop dari Photoshop 6 kalau nggak salah gue pertama kali belajar. Nggak tahu kalian udah lahir belum itu. Nah sekarang kemarin tuh dia ngeluh dosen gue ini, atau ya dia berstatement lah kalau meskipun mahasiswa itu diajarin Photoshop tapi ujung-ujungnya apa sih yang tool yang dipakai oleh mahasiswa? Canva. Balik-balik lagi dia pakai tool yang lebih mudah buat mendapatkan hasil yang sama. Hasilnya sama-sama bagus gitu, cuman yang satu pakai jalur Photoshop, satu pakai jalur Canva. Yang Photoshop butuh skill, yang Canva ya butuh skill juga, tapi buat kita menguasai skill itu nggak selama yang Photoshop lah, seperti itu. Hasilnya bagus dan itulah gue bilang teknologi itu berkembang dan kita harus mengupgrade diri gitu. Fotografi itu untuk kita cari duit, kita nggak bisa konvensional seperti dulu lagi. Kita motret, kita kasih file gitu mungkin nggak bisa, tapi ada hal yang kita nggak bisa kontrol dan mungkin kita yang harus berbenah diri. Misalkan nih, kalian bisa jualan filter Lightroom gitu, dan ya gue juga pernah melakukan itu. Dan itu juga menjadi hal yang usang lagi, cepet usang gitu. Kita harus berpindah lagi. Let's say gue sekarang gue banyakin konten monolog, lalu konten dialog apa dan sebagainya. Itu adalah cara gue bertahan hidup sebagai fotografer. Dan mungkin kalian juga harus melakukan, dan banyak teman-teman gue, para fotografer yang udah melakukannya. Dan nggak tahu ini kebetulan atau enggak, atau echo chamber gue juga kurang tahu, tapi angkatan-angkatan gue yang kita belajar foto atau memulai foto di tahun 2005 sampai 2009, itu sekarang banyak banget yang jualan e-course lah, jualan atau bikin konten lah, atau berpindah jadi content creator gitu. Content creator itu adalah masa depan dari fotografi itu sendiri, salah satu lah dari masa depan fotografi. Jadi yang tadinya kita bisa motret doang, kita harus bisa video, harus bisa ngedit dan sebagainya. Itu adalah cara kita sebagai fotografer itu untuk bisa bertahan di industri ini. Jadi gue mau revisi dikit. Setelah banyak sekali argumen yang gue bilang tadi, yaitu fotografer itu mungkin nggak mati, atau industri memang nggak baik-baik aja gitu. Tapi fotografer itu nggak mati. Semua orang itu tetap butuh visual, dan fotografi itu cuma berubah bentuk kok menurut gue gitu. Cuman bentuknya apa ini macam-macam. Ada yang content creator, jualan filter, ada yang bikin software editing apa dan sebagainya, banyak gitu. Yang terakhir yaitu kalian mungkin bisa ngebangun personal branding. Gue mau kasih penjelasan singkat. Simpelnya personal branding itu apa? Adalah apa yang orang lain ingat kalau dia mendengar nama kita. Simpelnya gitu deh. Misalkan kalian yang kalau dengar nama gue Yedija, itu menurut kalian itu apa Yedija itu? Fotografer kah? Content creator kah? Pengangguran kah? Orang ganteng kah? Apapun itulah. Tapi apa yang orang ingat itu adalah personal branding kalian, dan itu yang harus kalian bangun. Dan gue mau bahas singkat aja, di era AI yang segalanya itu serba perfect dan mudah dibuat, kalian sebagai fotografer yang punya skill komunikasi dan kalian bisa memiliki hubungan personal dengan klien, itu pasti akan dihargai mahal gitu. Buktinya nih, meskipun sekarang zaman digital, tapi fotografi film itu nggak mati kok. Masih banyak orang yang belajar
fotografi film gitu. Bahkan di Gen Z sekarang atau generasi alpha yang sekarang itu penjualan kamera-kamera vintage kalau kita bilang dulu itu adalah two-style, kamera yang gedenya mungkin segini, lebih kecil dari handphone, tinggal jepret-jepret pakai flash gitu, itu penjualannya itu meningkat gitu. Dan makanya gue bilang fotografi itu nggak mati selama itu adalah ada personal touch di dalam fotografi itu sendiri, dan foto yang kalian hasilkan itu bisa membuat memori di salah satu orang atau pasangan atau apapun itu gitu. Dan tadi gue sempat bilang kan kalau fotografi komersial itu mati dulu karena fotografi komersial itu adalah short term gitu. Kita mau jualan rumah paling visual yang kita hasilkan itu dipakai berapa berapa hari atau berapa minggu, berapa bulan sih gitu. Dan setelah setahun kemudian itu visual udah usang dan udah dibuang aja. Ibaratnya itu kalau file hilang pun ya udah gitu loh. Rumahnya udah kejual juga ini gitu. Beda dengan service-service personal seperti foto portrait, apalah, let's say foto boudoir. Jangan terlalu ekstrim. Gue kasih yang simpel aja, foto wedding gitu. Foto wedding itu sangat personal dan itu file yang nggak boleh hilang gitu. Kalau foto wedding kita lihat 10, 20, 30, 100 tahun lagi, bahkan fotonya kita wariskan ke anak cucu, itu bahkan nilainya makin bertambah gitu. Yang tadinya mungkin kita mengapresiasi foto tersebut hanya dengan seharga 1 juta, atau kita bayar fotografer seharga 1 juta, 10 juta, 50 juta, mungkin ketika orang itu udah meninggal suatu saat, harga foto yang tadinya cuman value-nya cuman 10 juta, bisa naik jadi 100 juta gitu. Ya, simpelnya gitu sih. Misalkan kalian yang udah berumur deh, kalian bisa cari foto kalian yang lama aja, kalian mau beli gitu. Mungkin kalian rela kok ngeluarin duit 10, 20, 30 ribu, ratusan, bahkan mungkin jutaan buat membeli satu foto yang masa lalu yang kita pengen banget gitu. Atau foto orang tua kita waktu kecil. Itu tuh punya value yang tinggi seperti itu. Lalu yang terakhir, tadi setelah kita bangun personal branding, yaitu kehadiran digital kita juga penting. Kita nggak boleh hanya mengandalkan kayak Instagram aja atau YouTube aja gitu. Ya sekarang bukan nggak boleh, bukan berarti jangan ya, tapi kalian harus riding the wave dan kalian harus mengikuti perkembangan gitu. Kalau sekarang yang ngetrend adalah Instagram, ya berarti kalian mungkin bisa perkuat presence kalian di Instagram, TikTok, dan sebagainya. Tapi kita nggak bisa mengandalkan hal-hal tersebut karena platform-platform itu kan yang ngendaliin juga asing gitu. Kita nggak tahu kan, bisa aja tahun depan fotografer udah tutup, bisa aja tahun depan YouTube tutup, bisa aja kita perang dengan Amerika lalu mereka menutup akses ke Instagram dan Facebook dan YouTube gitu misalkan. Kita nggak ada yang tahu, bahkan data kita aja kemarin baru dibeli kan sama Amerika gitu. Gua nggak tahu perjanjiannya gimana, tapi ya gua nggak mau bahas ke sana lah, seperti itu. Jadi kata-kata terakhir yang gue bisa share ke kalian yaitu fotografi itu sebenarnya nggak hanya sekedar teknis, tapi kita belajar cara pandang, kita belajar hubungan antar manusia, dan fotografer itu akan tetap dibutuhkan kok. Meskipun gue nggak yakin kalian bisa kaya dari fotografer, tapi fotografer itu tetap dibutuhin gitu. Terus buat sesama fotografer yang tadinya sering ngasih gratisan, itu menurut gua coba dikurangin deh, jangan terlalu banyak kasih gratisan lagi, apalagi kalau kalian seorang fotografer profesional yang makan dari foto, ya itu kalian harus batasin gitu. Mungkin beda cerita kalau kalian hanya sebagai hobi ya, dan ya foto itu bukan buat cari makan gitu, itu beda cerita lagi, tapi tetap seharusnya itu saling menguatkan gitu. Dan ya menurut gua adalah kita harus hargai proses di balik karya visual yang kalian nikmati, karena fotografi itu menurut gua adalah mesin waktu yang nggak bisa diulang tapi bisa kalian nikmati dalam satu frame. Thank you, dan kita ketemu di video selanjutnya. Bagiin ke teman-teman kalian kalau memang ini bermanfaat.